Perkenalkan, nama saya Angela Merciandini dengan NIM 888323020. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Ida Zubaida MPD dan Bapak Naufal Latuf Yakutul Irsyad SPD MOR selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Teknologi Olahraga. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan infografis mengenai inovasi teknologi olahraga analisis performa dayung nomor kano. Infografis ini menjelaskan bagaimana teknologi modern membantu pelatih dan atlet dalam meningkatkan performa olahraga dayung melalui sistem teknologi utama, yaitu teknologi sensor gerak dan GPS, lalu yang kedua teknologi ergometer dayung kano. Selain itu, pada infografis ini juga membahas tentang evaluasi ekosistem teknologi, lalu kelebihan utama sistem teknologi tersebut, lalu yang terakhir yaitu tantangan dan kekurangan dari kedua teknologi tersebut. Nah, teknologi pertama adalah GPS atau Global Positioning System. GPS ini digunakan untuk memantau beberapa parameter penting seperti kecepatan perahu, arah navigasi, posisi atlet, serta lintasan gerakan secara real time. Nah, selain GPS juga terdapat sensor gerak, yaitu ada accelerometer dan gyroscope. Nah, accelerometer ini digunakan untuk membaca percepatan gerakan perahu dan tubuh atlet. Lalu gyroscope ini digunakan untuk mendeteksi keseimbangan dan rotasi tubuh ketika mendayung. Dari sensor tersebut diperoleh beberapa forma penting, yaitu akselerasi perahu, stabilitasnya perahu, sinkronisasi stroke, lalu efisiensi teknik, lalu yaitu ritme kayuhan atlet. Nah, pada monitor sistem terlihat beberapa data, yaitu seperti grafik, akselerasi, sinkronisasi gerakan, lalu stabilitas perahu, lalu yang terakhir itu hingga navigasi lintasan. Nah, dari semua data tersebut itu digunakan nanti dimasukkan ke sistem analisis pelatih untuk membantu pengambilan keputusan latihan. Misalkan contohnya, jika data ini menunjukkan stabilitas perahunya menurun, maka pelatih itu dapat memperbaiki koordinasi gerakan atlet. Nah, jika akselerasinya kurang maksimal, pelatih juga memaksimalkan latihan power dan teknik stroke perlu ditingkatkan. Nah, kelebihan utama dari sensor dan GPS tersebut yaitu monitoring itu dapat dilakukan secara di lapangan. Lalu data ini lebih objektif, membantu mengurangi human error, lalu dan mempercepat evaluasi performa atlet. Nah, dari kelebihan tersebut ada juga kekurangannya, yaitu dipengaruhi cuaca, kualitas sinyal satelit, kondisi gelombang air, serta biaya perangkat yang cukup mahal. Nah, selanjutnya yaitu teknologi ergometer dayung kano. Ini sering digunakan untuk mengukur kemampuan fisik, biomekanik, dan performa atlet. Nah, keunggulan teknologi tersebut yaitu dapat berlatih di kapan saja tanpa tergantung kondisi danau ataupun cuaca. Pada atlet ini pada teknologi ada beberapa sensor utama, yaitu load cell, rotary encoder, lalu accelerometer. Nah, load cell ini berfungsi untuk mengukur gaya tarik atau kekuatan kayuhan atlet. Nah, dari rotary encoder ini berfungsi untuk mengukur kecepatan putaran dan ritme stroke. Nah, accelerometer ini berfungsi untuk membaca percepatan gerakan saat mendayung. Nah, dari alat ini diperoleh beberapa parameter penting, yaitu break force dan consistent stroke, pace dan total output daya, lalu konsistensi antar sesi stabil. Nah, data tersebut
dapat membantu pelatih mengetahui kondisi atlet secara detail. Nah, ergometer juga memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi menurut Trev et al. 2022. Lalu selanjutnya yaitu kita membahas tentang evaluasi ekosistem teknologi. Di sini terdapat perbandingan antara teknologi ergometer dengan sensor gerak GPS. Nah, di sini ada fokus utamanya ergometer simulasi gaya dan daya tahan, sedangkan sensor dan GPS itu kecepatan dan navigasi real. Di sini juga ada keunggulannya. Keunggulannya itu konsistensi antar sesi stabil, sedangkan sensor gerak itu monitoring real time di lapangan. Nah, ada tantangannya juga kalau ergometer tidak 100% menyerupai di air, sedangkan di sensor GPS itu terpengaruh cuaca atau sinyal. Mungkin sebagai kesimpulan, penggunaan teknologi dalam olahraga dayung kano membantu peningkatan performa atlet melalui analisis data yang lebih akurat, objektif, dan terukur. Nah, teknologi sensor GPS ini membantu monitoring langsung di air, sedangkan ergometer ini membantu simulasi latihan fisik dan biomekanik di darat. Oke, next. Selanjutnya kita membahas tentang infografis 2, yaitu mengenai teknologi ergometer dayung kano, tantangan dan mitigasi teknologi di masa depan. Nah, infografis ini menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi olahraga dayung kano terus mengalami inovasi untuk meningkatkan performa atlet secara lebih modern, realistis, dan berbasis data. Baik, fokus utama yang akan kita jelaskan yaitu tantangan penggunaan teknologi ergometer saat ini, lalu inovasi baru, lalu sensor gerak dan GPS monitoring system, lalu masa depan AI Smart Pedal System. Nah, melalui teknologi tersebut, proses latihan diharapkan menjadi lebih efektif, aman, dan mendekati kondisi perlombaan yang sebenarnya. Nah, yang pertama yaitu tantangan atau permasalahan pertama yang ada di ergometer di darat belum sepenuhnya menyerupai kondisi di air. Saat atlet berada di air, perahu itu mengalami yaitu gelombang, hambatan arus, perubahan keseimbangan, dan kondisi lingkungan yang dinamis. Sedangkan pada ergometer, gerakan itu cenderung stabil dan statis. Akibatnya apa? Adaptasi teknik atlet di darat terkadang berbeda dengan kondisi yang sebenarnya pada saat perlombaan. Lalu permasalahan yang kedua yaitu resiko cedera atau pembawa. Nah, ini karena latihan pada ergometer dilakukan secara berulang dalam posisi tertentu, maka tekanan pada tulang belakang atau otot pinggang itu bisa meningkat. Nah, jika teknik latihannya kurang baik, atlet itu berisiko mengalami nyeri pinggang bawah, kelelahan otot, gangguan postur, bahkan cedera overuse. Oleh karena itu, diperlukannya pengawasan teknik, pengaturan volume latihan, dan recovery yang baik. Nah, selanjutnya yaitu inovasi baru atau Smart Virtual Water Ergometer. Nah, teknologi ini menggabungkan beberapa sistem modern seperti virtual reality, lalu haptic feedback, lalu motion tracking, lalu dynamic ergometer. Nah, atlet menggunakan headset VR ini sehingga suasana latihan itu terasa berada di danau atau arena perlombaan yang sebenarnya. Nah, dengan VR ini atlet dapat melatih fokus, adaptasi visual, dan strategis perlombaan secara realistis.
Nah, tujuannya agar teknik atlet itu lebih mudah beradaptasi dengan kondisi perlombaan yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu dinamik atau tracking. Nah, ini dapat bergerak mengikuti keseimbangan tubuh dan simulasi perahu. Nah, EIT ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan teknik, menganalisis sudut gerakan, menghitung efisiensi stroke, dan memantau distribusi tenaga atlet. Nah, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan teknologi sensor gerak dan GPS monitoring system. Kelemahan utama GPS standar adalah gangguannya akurasi sinyal GPS. Bisa terjadi cuaca buruk, area tertutup, dan lain-lain. Nah, solusi yang dikembangkan yaitu GPS, GLONASS, dan Galileo menurut Kress et al. 2024. Nah, selain itu, sensor GPS juga hanya fokus pada kecepatan, posisi, maupun lintasan gerakan. Karena itu diperlukan integrasi beberapa sensor tambahan seperti GNOSOP, lalu akselerometer, lalu IMU. Selanjutnya yaitu masa depan dari teknologi tersebut Smart Pedal System. Nah, fungsinya adalah untuk menganalisis efisiensi kayuhan, mendeteksi kelelahan atlet, dan memberikan prediksi performa secara otomatis. AI ini akan membaca pola gerakan dan memberikan analisis teknik secara langsung. Kemudian terdapat live coaching dan drone tracking. Nah, pelatih itu bisa memberikan instruksi langsung kepada atlet menggunakan earphone maupun saat latihan. Drone ini juga membantu pengawasan visual dari atlet hingga pola gerakan dapat dianalisis secara lebih menyeluruh. Nah, sebagai kesimpulan perkembangan teknologi olahraga dayung kano terus bergerak menuju sistem yang cerdas, realistis, dan berbasis artificial intelligence. Teknologi masa depan tidak hanya membantu meningkatkan performa atlet, tapi juga mencegah cedera, yang memperbaiki teknik, meningkatkan efisiensi latihan, serta mendukung pengambilan keputusan pelatih secara cepat dan akurat. Melalui integrasi sensor gerak, GPS, virtual reality, cloud monitoring, dan artificial intelligence, olahraga dayung modern akan lebih efektif, efisien, dan berbasis data science. Dengan demikian, inovasi teknologi olahraga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung prestasi atlet dayung di masa depan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.